Welcome back to my channel di channel Kartika Pertiwi. Kali ini aku bakal share tentang tentang 5 mindset menuju merdeka finansial. Yeay, buat kalian semua yang mau tahu apa sih merdeka finansial itu, tanpa berlama-lama lagi, check it out. Oke guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini aku bakal share ke kalian semua tentang 5 mindset menuju merdeka finansial. Aku yakin semua buat bestie semua pasti bakal udah mikirin gimana sih mindset buat menuju merdeka finansial itu. Nah, pelajaran finansial yang berharga banget tentang kayak, pertama, gimana sih nyiapin diri hadapi saat masa turun. Soalnya saat kita masa di bawah itu gimana, yang pertama. Nah, yang kedua, apa aja sih pelajaran berharga saat masih produktif. Tuh. Yang ketiga, mengapa penting planning masa pensiun. Nah, di sinilah aku bakal share ke kalian tentang 5 take key yang terjadi di life lesson, yaitu adalah 5 mindset menuju merdeka finansial. Oke, untuk menuju 5 mindset menuju merdeka finansial itu nggak mudah. Semua butuh proses, semua butuh tahapannya. Yang pertama yaitu adalah sadar bahwa setiap orang ada masanya. Yes, setiap orang tuh pasti ada masanya. Kenapa aku bilang setiap orang tuh ada masanya? Karena saat baru awal kerja, kita lanjut berkarir, meningkat pencapaian, terus seperti 1 miliar pertama di usia 25 tahun, atau 100 juta pertama di usia 25 tahun. Kemudian rumah pertama di usia 30 tahun. Rasanya udah kayak financial freedom banget ya, bestie. Nah, tapi jika tidak dikelola dengan baik, di masa tua bisa jadi penghasilan bersisa cuma sampai 20% dari masa muda. Cukup nggak sih? Ya mungkin bisa sih buat hidup, tapi saat ada masalah ya bisa bakal pusing sih, kayak ini duitnya mau dikemanain, terus harus gimana gitu. Oke, terus yang kedua yaitu adalah jangan menggantungkan hidup dari satu sumber penghasilan. Ini aku udah sering banget cerita ke kalian semua. Saat sudah menikah, saat bila mana salah satu pasangan memilih tidak bekerja lagi, namun coba deh untuk membeli aset investasi yang bisa menghasilkan income tambahan, seperti kita beli rumah satu lagi, nah rumahnya itu satu lagi kita sewain, dan itu mendapatkan income kan dari hasil sewa rumah. Kemudian semangat menolong keuangan rumah tangga saat breadwinner mengalami masalah seperti itu, kayak kita membangun usaha seperti buka usaha warung kecil-kecilan, itu adalah poin tambahan biar kita tidak tergantung dalam satu sumber penghasilan ya, bestie. Yang ketiga yaitu adalah dana darurat. Dana darurat itu kunci banget, bestie, kunci. Kenapa? Sering banget aku tuh ingatin ke kalian, bestie, memiliki saving, investing, dan protection dalam kehidupan kita. Artinya dana darurat itu adalah awal sebelum yang lainnya. Kenapa coba? Ya, fokus investasi tanpa dana darurat itu nothing gitu. Bahkan ngalamin bisa jual aset rugi butuh akibat adalah problema kehidupan. Karena ya kita nggak punya dana darurat, ya jadi kita jual aset kita. Nah, itu salahnya. Kemudian meremehkan proteksi, bakal bukan tabungan saat ada resiko kesehatan. Ya kalau untuk saat ini kita kalau belum bisa punya insurance, minimal BPJS seperti itu. Yes, keempat yaitu pandai menyisihkan perbanyak
investasi. Nah, kemampuan menyisihkan penghasilan itu adalah good money habit yang perlu dibentuk sejak awal nih saat ini. Jago nabung aja sih nggak cukup, tapi harus pandai mengelola supaya juga jadi aset juga. Nah, itu short banget loh. Jadi penghasilan meningkat pastinya tidak ingin memperbaiki taraf hidup, tapi porsi investasinya juga harus ditambah. Misalnya, jika dulu membeli emas 1 gram per bulan, sekarang tambahnya 5 gram per bulan. Jika dulu investasinya 5 gram dari gaji, sekarang tambah 20% dari gaji loh, bahkan 50%. Itu tergantung dari keuangan masing-masing. Nggak dipaksakan untuk membeli emas berapa gram, tapi at least kita mencoba investasi. Kalau nggak di emas, coba di reksadana. Bahkan di reksadana tuh bisa 10.000 kok. Ya mulai aja dulu, daripada kan sama kayak kita beli kopi atau beli jajanan apa gitu 10 hari setiap hari, itu kan bisa kita tabung 10.000 per bulan gitu. Yang kelima, no gengsi. Ini adalah satu pesan aku banget ya Besti. Sadar bahwa meja itu berbalik, roda itu pasti berputar, dan ada matahari, ada langit, ada hujan, ada panas, dan setiap orang tidak akan selalu ada di atas, dan setiap orang juga tidak. Semua itu berputar, roda itu berputar. Ingat Besti. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah merasa ria juga, dan selalu berbuat baik kepada orang lain, karena kita nggak pernah tahu paham kapan kita juga butuh kebaikan orang lain. Bila mana membutuhkan penghasilan, nggak usah gengsi untuk minta job, minta vakansi kalau kita butuh kerjaan yang lain. Terus jualan apa aja yang penting halal, jualan shop, apapun itu yang penting berpenghasilan, nambah sumber penghasilan ya Besti. Okay, that's all my video about 5 merdekanya finansial itu seperti apa. Kalau ada yang kurang atau kalian perlu apa, kalian bisa DM aku atau komen di bawah ini, aku mau bikin video apa lagi. Don't forget to like, subscribe, comment, and see you next video. Bye.